Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita akan memurojaah yang mengulang pelajaran kita ini sebelum kita akan melanjutkannya. Maka pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bacaan mat yang bertemu dengan sukun. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan yaitu mat'arid lis sukun. Ya, mat'arid lis sukun. Untuk matlin belum ya? Belum ya. Jadi mat'arid lis sukun ya. Maka di sini mat'arid lis sukun sudah kita terangkan pada waktu pertemuan lalu. Jadi dia itu termasuk bagian daripada bacaan mat yang bertemu dengan sukun yang itu merupakan sukunnya arid. Ya, jadi bukan sukun asli. Dikatakan dengan sukun arid adalah sukunnya itu adalah ikhtiar dari si pembaca atau si qori. Jadi qori ataupun orang yang membaca Al-Quran itu berikhtiar untuk mensukunkan ya, huruf yang berharokat, yang asalnya dia berharokat, disukunkan dengan sebab adanya waqaf. Ya. Maka pembahasan ma'arif li sukun ini adalah pembahasan yang itu berkaitan dengan ikhtiyari, yaitu dengan keinginan si pembaca untuk melakukan waqaf di situ. Dan di situ terjadilah ma'arif li sukun, gitu ya. Ya. Ya, jadi kita masih membahas di sini atau memurojaah tentang sukun arid. Ya, yang pertama yaitu mat'arid lis sukun. Ya, jadi mat'arid lis sukun itu begitu, dengan adanya ikhtiar, dengan adanya keinginan dari seorang yang membaca Al-Quran untuk melakukan waqaf di situ. Ya. Nah, pada pertemuan lalu kan kita sudah menjelaskan ketika kita bersalaki itu kita bisa melakukan kita bisa menetapkan mat'arid li sukun itu dalam kondisi dimanapun dia berada, di awal ayat, di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Ya, nah gitu. Makanya pembahasan tentang mat'arid li sukun ini itu bukan sifatnya paten, ya, bukan dia maksudnya harus di akhir ayat terus, tidak, ya, tapi dia bisa di awal ayat, di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Yang jelas ketika dia mengikuti kaidah ini, ya, adanya mat bertemu dengan huruf yang berharokat di akhir bacaan ketika kita waqaf, ya, maka inilah terjadi mat'arid li sukun. Itu pembahasan mat'arid li sukun. Ya, dan dia boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat. Nah, mengenai bacaan 2, 4 dan 6 harokat ini tadi ikhtiar, keinginan pembaca itu sendiri. Jadi pembaca itu ingin membaca dengan 2 harokat boleh, ya, dengan 4 boleh, dengan 6 juga boleh. Yang tidak boleh itu dengan lebih dari 6 harokat. Ya, tidak boleh. Ya, lebih dari 6 harokat. Misalkan sampai 7 atau 8 harokat, lebih daripada itu. Ya, itulah sukun, itulah mat'arid li sukun. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan kita yang selanjutnya adalah matlin. Ya,
matlin, halaman selanjutnya, halaman setelahnya, di halaman 71 ya. Ya, matlin. Ya, ada sesuatu yang perlu kita luruskan di sebagian masyarakat ya. Tidak memahami lin dengan matlin. Jadi matlin itu adalah dari maknanya dari katanya saja kita sudah tahu mat. Ya. Mat itu artinya dipanjangkan, memanjangkan. Sedangkan lin itu kaidahnya sudah pernah kita belajar baik di buku yang dulu yang majalah Syafi'i yang klasik rock ataupun yang makhroji ya, itu udah dibahas tentang lin ya, tentang lin. Jadi ada fathah setelahnya ya sukun atau waw sukun ya, jadi ada harokat fathah setelahnya waw sukun atau ya sukun, maka itu lin. Jadi ada perbedaan antara lin dengan matlin. Kalau matlin itu yang dibaca dengan panjang. Dan bacaan panjangnya ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Dikarenakan ini, karena sukun arid. Ya, karena sukunnya arid. Ya. Kalau misalkan ya posisinya itu adalah tidak di akhir ayat ataupun tidak di akhir kata, ya maka dia tidak bisa menjadi matlin. Contoh misalkan di kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di kalimat alaihim itu kan lin alaihim, tapi itu tidak bisa menjadi matlin ya, tidak bisa menjadi matlin. Karena kalimat alaihim itu ada lin tetapi bertemu dengan him setelahnya ya, him, maka tidak bisa dia dikatakan dengan matlin ya. Dalam prakteknya tidak bisa dijadikan mat ya, dalam penamaan juga tidak bisa dikatakan matlin ya, karena posisinya dia tidak bisa memungkinkan untuk wakaf di setelah linnya itu. Nah, maka di contoh-contoh di sini ya, di kalimat li'ila fi Quraisy, nah, ketika diwakafkan di sini maka menjadi matlin. Kenapa? Karena ada fathah setelahnya ya sukun, ada huruf yang berharokat di akhirnya itu dalam satu kata Quraisy itu satu kata ya. Beda dengan alaihim ya, tadi alaihim ya, alaihim itu alainya itu lin, himnya ada huruf yang dua huruf him begitu. Jadi tidak bisa itu alai menjadi matlin, tidak bisa. Misal baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka itu nggak bisa menjadi matlin di situ ya, siratal ladzina an'amta alaihim, cukup dilinkan saja, jadi bukan matlin. Insyaallah bisa pahami ya. Jadi matlin itu ketika dia ada kaidah lin bertemu dengan huruf yang berharokat di akhir katanya, kemudian diwakafkan dengan sebab disukunkan dengan sebab diwakafkan. Nah, maka ini matlin seperti itu kaidahnya. Jadi di sini kata penulis hafizahullah taala ya, yaitu matlin apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun, setelahnya huruf berharokat
Tuh, setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ya. Jadi ada huruf yang berharokat disukunkan karena waqaf, maka dia menjadi matlin. Nah, ini sebagian kita kaum muslimin ataupun para penuntut ilmu ya, itu terkadang mengatakan lin itu dengan matlin, maka itu keliru ya. Gitu. Jadi lin itu adalah sifat, sedangkan matlin itu hukum. Jadi kalau lin itu sifat, sebagaimana dikatakan oleh penulis di pembahasan tentang bab sifat. Ya, coba antum cek ulang lagi di buku ini sama. Coba di bab sifat, ya. Di pelajaran awal-awal, ya, setelah bab makhraj, ya. Itu, ya. Di halaman berapa? 24. Ya 24 ya, di halaman 24. Saya coba. Jadi lin itu sifat ya. Lin itu sifat, yaitu sifat lembut. Sifat lembut atau lunak ya. Dia itu sifatnya ya di halaman 24. Untuk linnya 26 ya. Ya 27. Ya, jadi untuk lin ini ya itu sifat. Sedangkan matlin itu hukum. Jadi beda ya. Kalau matlin itu hukum, sedangkan kalau lin tadi itu sifat. Yaitu sifat lembut dikarenakan adanya fathah setelahnya waw sukun atau ya sukun. Gitu. Ya. Jadi kita katakan kalau dia tidak dibaca waqaf, tidak diwakafkan, tidak diwakafkan, yang konsekuensinya kalau tidak diwakafkan maka huruf yang setelah lin itu dia pasti dibaca, harokatnya pasti dibaca, ya, maka dia tidak menjadi matlin. Jadi tidak boleh kita membaca begini. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayfi falya'bud. Ya, ini sebagai contoh. Jadi dibaca panjang begitu. Quraisyin ilafihim. Salah ya. Ya, maka dia cukup dengan sifat linnya aja. Ya. Cukup dengan sifat lin. Jadi li'ilafi Quraisyin ilafihim, begitu ya. Nah, jadi ketika dia diwasol, bacanya diwasol, maka dia hanya lin saja, jadi tidak ada hukum matlin. Ya, ketika kita wasol nih, bacaan kita wasol sambung, maka kalimat Quraisyin ilafihim, maka kalimat itu Quraisyin itu bukan matlin. Nah, ini mirip sebagaimana penjelasan yang lalu tentang ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun itu berlaku ketika diwakafkan. Ketika diwasol maka kembali ke hukum asal matlin. Gitu. Juga untuk pembahasan lin ini, matlin, ketika dia diwasol maka tidak menjadi matlin, hanya lin saja, sifat lin saja. Nah begitu, ya, sifat lin saja. Dan dia ketika dia di wakaf, baca panjangnya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Mengenai pembahasan panjang pada lin ini, dia mengikuti ma'arid lisukun. Artinya yang menjadi patokan itu ma'arid lisukun. Kalau kita membaca ma'arid lisukun 2 harokat, maka matlin 2 harokat juga. Tuh, jadi patokannya itu ma'arid lisukun. Kalau ma'arid lisukun kita baca 4, ya, maka matlin itu boleh 2, boleh 4. Artinya tidak boleh mengalahkan ma'arid lisukun.
Kalau mad arid lis sukunnya kita baca 6 harokat, maka madlin boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Misal kita baca begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harokat. Ya. Maka li'ilafi Quraisy 6 harokat. Boleh juga li'ilafi Quraisy. Boleh 4. Boleh juga li'ilafi Quraisy. Ya, jadi boleh begitu. Kalau mad arid li sukunnya kita mulai dengan 6 harokat. Kalau mad arid li sukun kita mulai dengan 2, maka madlinnya tidak ada pilihan, harus 2. Ya, harus 2 dia. Jadi dia 2 harokat saja, tidak boleh 4 harokat. Misal Bismillahirrahmanirrahim 2. Li'ilafi Quraisy, ya, 2 juga. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, jadi 2 harokat. Nah, seperti itu. Ya, jadi madlin itu ya seperti itu. Dia keadaannya tidak boleh mengalahkan mad arid li sukun. Tidak boleh. Walaupun di sini dikatakan dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, tetapi harus mengikuti kaidah penentuan mad ya dalam riwayat Hafiz An-Asim dari jalur Syatibiyah. Jadi jalur Syatibiyah ya itu adalah sebuah jalur yang itu menjadikan mat itu nanti punya aturan, nggak boleh sembarangan. Jadi riwayat Hafiz An-Asim dari jalur Syatibiyah yang kita baca sehari-hari itu punya aturan terkait mat ini. Jadi matlin itu seperti itu kaitannya terhadap mat arid li sukun, tidak boleh sembarangan. Jadi ada kaidahnya. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini ada catatan di bawah. Ya, pada huruf ain ya di dalam Al-Qur'an surah Maryam dan juga di dalam Asy-Syura ya. Itu ya di kaf, ha, ya, ain, shad atau ain, sin, qaf ya, itu di awal-awal surat itu ya, di huruf-huruf muqatta'ah itu di ainnya ini dia termasuk pada madlin juga kata penulis ya. Ya, tapi di sini penulis katakan dia termasuk madlin ya, dan dia dibaca boleh 4, boleh 6 harokat. Jadi bukan 2 harokat ya, tapi 4 harokat atau 6 harokat gitu. Dan ini merujuk kepada nazam Tuhfatul Atfal ya, sebagaimana Imam Al-Jamzuri, Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, beliau katakan wa ainu du wajhaini wa tulu akhas, dan ain itu memiliki 2 cara baca yang khusus ya. Jadi dia memiliki cara baca wa ain dan huruf ain du wajhain memiliki 2 cara baca ya, 2 cara baca ya, du wajhaini wa tulu akhas, dan panjangnya itu ya dikhususkan. Panjangnya itu khusus, itu 2 cara. Nah, maka maksud panjang itu 2 itu boleh 4, boleh 6. Gitu. Maksud 2 cara baca boleh 4, boleh 6.
Itu maksud daripada ini. Ya, jadi di sini penulis ya Hafizahullah Ta'ala itu merujuk kepada pendalilan para ulama. Nah, seperti itu. Mengenai lin pada huruf-huruf muqatta'ah, memang di sebagian kitab boleh juga dikatakan 2 harokat untuk ain ini. Jadi ain ini memang di wallahu a'lam ya, untuk di secara umum dia boleh dibaca 2 harokat juga, boleh dibaca 2 harokat juga. Ya, karena dia termasuk tadi madlin. Ya, seperti itu. Ya, itu di sebagaimana di Al-Mufid ya, kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid ya. Di dalam kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid itu ada lupa pengarangnya itu ya. Nah, itu di dalamnya itu dijelaskan boleh dibaca 2, boleh 4, boleh 6. Tapi penulis di kitab ini ya lebih menguatkan yang dibaca 4 atau 6 harokat saja. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan tentang penjelasan daripada madlin ini, silakan. Ya, terkait dengan madlin. Ya, yang kaf haya ain sod itu kan, iya. ini 4 atau 6 harakat. Itu disamakan nama yang sebelumnya enggak ya? Yang kaf ya kafnya. Iya, kafnya, iya. Sama ainnya disamakan apa? Oh iya, iya oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi apakah untuk yang di kaf, haya, ain, sod ataupun ain, sin, qaf, ya kan? Disamakan tidak dengan kafnya? Kan kafnya itu 6 harokat, ya kan? Kafnya 6 harokat. Maka jawabannya dia sendiri, Pak. Jadi kaf itu kan 6 harokat. Itu sudah wajib. Kaf haya ain shad. Untuk kafnya itu wajib 6 harokat. Karena dia mad lazim. Ya, mad lazim mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, mad lazim mukhaffaf harfi, dia mad lazim. Dia wajib panjangnya 6 harokat. Tapi untuk ain, karena dia termasuk daripada madlin kata penulis di sini, maka dia pilihannya itu boleh 4, boleh 6. Jadi kalau misal untuk kafnya 6 harokat, untuk ainnya kita baca 4 misalkan, maka boleh. Gitu. Ya, jadi kafnya 6 harokat, kemudian sodnya 6 harokat juga, ya. Kemudian untuk huruf ainnya itu dibaca boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi dia sendiri, dia tidak mengikuti dari kafnya itu. Jadi kalau kita jabarkan di kalimat atau di huruf muqatta'ah kaf haya ain shad. Nah, ini video kerennya. Ya, jadi kalau kita misalkan kita ini kan ya. Nah, jadi ini kaf ya. Nah, ini kaf ini ya, dia dibaca dengan 6 harokat. Ini wajib 6 harokat. Sementara kemudian yang hanya dibaca 2 harokat karena matobi harfi. Kemudian ya-nya dibaca 2 harokat karena matobi harfi. Nah, mengenai ain ini tadi boleh 4 ya, boleh juga 6 karena lin ya. Ini madlin. Ya. Ya.
Ya, jadi ini matlin ini untuk ain. Jadi dia panjangnya khusus. Ya. Sementara untuk kaf dan untuk shad itu sama. 6 harokat dan dia itu mat lazim. Ya, mat lazim ini. Jadi ini mat lazim, ini mat lazim. Jadi wajib dibaca 6 harokat. Sementara untuk matlin, ya, sebagaimana pendapat penulis ataupun yang dikuatkan oleh penulis di kitab ini, dia boleh baca 4, boleh baca 6. Ya, tidak terpengaruh dengan ini. Kalau ini dibaca 6 harokat, ya, maka dia tidak harus 6 harokat. Jadi dia boleh 4, boleh 6. Sebagaimana matobi harfi tidak terpengaruh dengan ini. Yang kafnya itu dibaca 6 harokat karena mat lazim, maka matobi harfi ha dan ya ini dia 2 harokat, nggak boleh dia dibaca 6 atau dibaca 4 atau dibaca selain 2 harokat, maka nggak boleh karena dia punya hukum tersendiri. Begitu juga lin, matlin itu dia punya hukum tersendiri. Dan dia memiliki du wajhain, ya, du wajhain, ya, du wajhain, ya. Dia memiliki 2 cara baca. Ini cara baca pertama 4, cara baca kedua 6. Dua memiliki 2 cara, ya, memiliki 2 cara baca. Ya, itu Allah bisa dipahami Pak ya. Nah, jadi untuk ini untuk matlin pada ain, ya, nah, itu dibaca dengan boleh 4, boleh 6. Nah, jadi nanti antum kalau ditanya kaf haya ain shad, kafnya hukumnya apa? Mat lazim, ya, mat lazim harfi mukhaffaf, ya. Nah, nanti insyaallah ada pembahasannya di sini, ya. Kemudian hanya apa? Matobi harfi, ya-nya matobi harfi. Kemudian ainnya apa? Nah, ainnya ini bukan mat lazim, ya, bukan mat lazim, tapi dia matlin, gitu. Nah, jadi ainnya itu bukan mat lazim, ya, bukan mat lazim, tapi dia matlin. Dibacanya itu boleh 4, boleh 6 harokat. Ya, kemudian yang shadnya kembali lagi mat lazim harfi mukhaffaf, ya, mat lazim harfi mukhaffaf.